Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, lama channel ini nggak upload itu ya. Iya. Apa kabar? Lama istirahat, alhamdulillah. Mungkin wajah saya baru di channel ini. Perkenalkan, nama saya Syarif. Asli dari Bekasi. Syarif nama ya, bukan Syarif. ya, bukan yang Bukan, kayak bukan Habaib keturunan, itu bukan. keturunan ya. Bukan. Turunan siapa tuh? Apa kabar tuh? Sehat? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, insya Allah kita akan nge-remake ulang video-video yang sudah ada di channel ini tuh ya dari Iya, awal. iya. Karena mungkin pertama kualitas audionya Iya. kurang terlalu ini Iya, ya. bikin sendiri soalnya. Pakai HP. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa ini kerjasama dengan channel Religion Talks, dan insya Allah kita akan remake semua dari awal sampai tema ke 100 lebih, udah banyak. Iya. Oke, langsung aja teman-teman. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan share ke teman-teman kamu. Oke, itu di tema remake ini, hari ini kita akan bahas tentang kebenaran. Sekarang ini kan kebenaran itu bersifat seakan-akan ya, Iya. bersifat relatif, Iya. tergantung perspektif Iya. gitu kan. Nah, sebetulnya gimana sih cara kita menentukan apa yang betul-betul benar gitu dalam menjalani hidup kita lah di dunia ini gitu. Silakan tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ya permasalahan yang apa ya, nggak ada habis-habisnya kan. Iya. Karena selama ini kita kan semua berusaha mencari kebenaran. Cuma seperti yang tadi dikatakan itu kan akhirnya kebenaran bersifat perspektifal, tergantung cara pandang kita gitu. Iya, iya. Nah, sebelumnya mungkin saya ngasih contoh gitu ya. Ngasih contoh. Misalnya ada pohon bergoyang nih. Iya kan? Iya. Ini ada pohon bergoyang nih. Ini ada kemungkinan terus kita menginterpretasikan Iya. pohon yang bergoyang ini. Kenapa Ada nih, teman bilang ini karena angin. Iya. Iya kan? Iya. Ada teman bilang karena batangnya digoncang. Digoncang. Ada yang bilang mungkin pucuk pohonnya tali layangan putus nyangkut ditarik-tarik. Nah, artinya dari semua ini gitu. Itu Dari semua kemungkinan, ya? dari semua kemungkinan gitu. Nah, itu kan dari pemikiran kita yang tadi katanya, dari perspektif kita, dari pemikiran kita. Iya. Yang ada dalam pemikiran kita sebagai manusia. Kesan awal lah. Iya, tuh kesan awal melihat objek itu, objek pohon tadi gitu. Iya. Nah, untuk memastikan apakah tadi itu anggapan kita, persangkaan kita tadi benar, kita kan harus ngecek ke lokasi. Betul. Kita lihat pohonnya. Nah, ketika kita sama-sama datang lihat pohonnya, nah terbukti ternyata yang bikin goyang ini bukan angin. Ternyata ada anak kecil yang goyangin dari bawah. pohon gitu. Nah, artinya apa? Artinya apa? Di sini kita dapat membedakan ada dua. Iya. Artinya ada kebenaran itu, ada yang berasal dari pemikiran manusia, Iya. ya kan? Ada yang berasal di luar pemikiran manusia. Pohon itu kan di luar pikiran kita, dia tetap bergoyang, dia tetap apa yang adanya gitu. Iya, iya. Nah, artinya tanpa kendali manusia ya. tanpa kendali manusia. Iya. Nah, ini yang dapat kita berikan contoh gitu kan. Iya. Atau sederhananya gini. Syarif ini kan gemuk nih. Iya. Iya kan? Nah, terus ada teman-teman bilang, "Wah, beratnya ini 70 nih." Oh, iya. Temen yang satu enggak, 69. Enggak, gitu kan? Iya, iya. Itu kan hasil Kesan pemikiran awal kita, ya. kesadaran awal kita. Iya. Nah, untuk memastikan apa yang kita katakan benar, kan harus menggunakan timbang. Nah, alat timbangan itu sendiri, ini yang tadi saya katakan di luar pemikiran. Iya. Betul. Nah, ada pembanding di luar pemikiran. Iya. Baju, misalnya baju kita katakan mahal, berarti langsung ini kan kita katakan mahal. Nah, kita bandingkan dengan harga bajunya yang di luar itu gitu, karena kita tahu ada yang di luar, kita tahu gitu. Betul, nah, artinya di sini
ada kebenaran hasil pemikiran manusia, ada kebenaran yang Yang berasal memang benar di luar pemikiran, pemikiran manusia. Itu kan. Ya. Nah, permasalahannya sekarang terus kebenaran hasil pemikiran manusia ini apa gitu. Nah, kebenaran yang di luar pemikiran manusia ini apa gitu. Betul. Itu kan? Nah, kalau kita kembali di dalam atau kita ambil istilah dalam bahasa Arab aja lah ya. Ya. Misalnya kita mengenal dua istilah nih. Satu kita kenal dengan as-sahih, Ya. yang satu al-haq. Ini dalam konteksnya dengan dalam- kita akan membahas Quran Iya, gitu. al-haq. Al-haq. Ini kan. Nah, jadi as-sahih itu kebenaran gitu. Artinya kebenaran juga. gitu. Kebenaran, tapi hasil pemikiran manusia dengan menggunakan metode tertentu, dengan menggunakan, iya kan? Itu. Nah, ini pemikiran manusia gitu. Artinya bisa salah, bisa benar. Iya. Iya kan? Makanya ada hadis sahih, ada hadis Ya, palsu. dalam segala- fikih pun kadang sah gitu ya. Iya, ya, sah gitu kan. Ya, jadi nggak ada fikih yang hak atau hadis hak gitu kan. Nggak ada. Kan nggak ada. Nggak ada. Nah, ini yang dapat kita ambil gitu kan. Oke, Nah, satu terminologi itu hak gitu ya. iya, Oh, sahih tadi. sahih. Artinya sahih ini adalah kebenaran yang didapat dari hasil pemikiran manusia. Iya, Berarti bisa salah, bisa benar dong. bisa salah bisa benar. Iya kan? Dan di ilmu lain pun saya pernah baca sahih itu yang penting syaratnya terpenuhi. Oh iya rukunnya tadi, terpenuhi makanya gitu tadi ya. saya katakan dengan metode tertentu. Dengan metode tertentu, masing-masing orang beda. Dan kadang ada toleransi ya. Oh iya, namanya pemikiran manusia kan. Iya, iya. Nah, ini bisa mengalami fluktuasi nih. Iya, iya. Makanya tadi kita katakan ada dua gitu. Ya kan? Nah, yang kedua hak. Hak. Nah, Wah. kalau dalam konteks Al-Qur'an, kalau kita lihat, nah, kalau hak ini kebenaran versi Allah gitu. Oh iya iya iya. Iya kan? Banyak di Quran tuh ya. Banyak kan di Quran kan. Nah, kebenaran adalah versi Allah gitu. Iya, di luar pemikiran manusia. Di luar pemikiran kan tadi kita katakan Iya. ada hasil pemikiran manusia, ada di luar pemikiran manusia. Nah, untuk menentukan apakah hasil pemikiran manusia ini benar, Oh ya iya kan? iya iya. Kan tadi saya katakan harus dicek tadi. Dicek dengan sesuatu yang ada di Sesuatu luar yang ada di pemikiran, luar pemikiran manusia. Ya kan gitu kan? Betul betul. Nah, kalau kita lihat, kita kembalikan kepada Al-Qur'an, pertanyaannya kalau gitu di luar pemikiran manusia ini apa gitu. Nah, Betul betul. nah di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan istilah hak kan? Hak. Hak. Kan Al-haqqu gitu. min rabbikum. Iya kan? Iya. Nah, jadi sesuatu yang disebut Allah dengan hak itulah hasil kebenaran gitu. Itulah kebenaran di luar pemikiran manusia. Nah, kalau gitu di luar pemikiran manusia ini apa gitu. Betul betul. Nah, kita kan bisa ngecek nih. Kita misalnya kita ceklah di Al-Qur'an apa saja yang dianggap apa ya hak oleh Allah gitu kan. Oh, yang tidak mungkin salah ya. Yang tidak bisa yang tadi kita yang tidak salah pasti benar. Pasti benar. Nah, pertama Allah sendiri menggunakan katanya hak. Iya. Iya kan? Al-haqqu min rabbika. Iya, pasti dia hak. Pasti Karena bi annallah wahul haq katanya kan. Nah, itu kita lihat itu kan di Al-Hajj ayat 62 Surat itu kan. Al-Hajj ayat 62. Iya, itu kan. Itu pertama. Berarti Artinya- satu entitas nih. Iya, artinya keberadaan Allah ini keberadaan di luar pemikiran manusia. Betul. Artinya mau lu pikirin Mau apa lu nggak nggak pikirin. mikirin, ya tetap Tetap. itulah dia Itulah gitu. hak. Iya kan? Iya, betul. Mau dipikir mau enggak ya itu gitu. Nah, itu yang pertama tadi itu kan. Oke. Nah, terus kalau kita lihat misalnya kita lihat lagi Al-Qur'an misalnya Al-Qur'an itu sendiri. Al-Quran itu hak ya. Iya, Al-Qur'an itu hak. Wal ya'lamal ladzina utul ilmu Annahul haqqu min annahul haq. rabbihim. Jadi orang-orang yang punya ilmu, Iya. punya pengetahuan, punya apa, itu harusnya dia tahu bahwa Betul. Al-Qur'an itu hak
dari Tuhan mereka gitu. Ya kan? Iya. Terus dia yakin, terus Allah katakan latuhbita lahu qulubuhum. Jadi otaknya, intelektualnya itu Harus kan ada tunduk. disebut di, Iya, di iya. Al-Hajj berapa 54 ya. 54. Nah, Al-Hajj 54 itu artinya seluruh pemikiran kita tadi, pemikiran manusia yang tadi kita katakan Sahih tadi yang ya. dalam pemikiran Dalam manusia pemikiran. tadi, Allah katakan semua harus kau tundukkan. Patuhbita lahu qulubuhum. Karena itu realitanya. Iya, karena itulah hak, itulah Itulah hak. realita gitu. Makanya kalau kita lihat ayat lain-lain lagi, Allah kan menantang kita untuk kita selidiki, untuk kita lihat. Tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf, pertentangan di antara Betul, apa betul. yang ada di Al-Qur'an gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu hak. Itu hak. Hak juga gitu. Hak juga. Nah, kan? Allah Quran nih, dapat Allah dua nih. Quran, dua. Oke, itu tadi yang pertama Allah, yang kedua Al-Quran. Iya. Nah, yang selanjutnya apa nih? Nah, yang selanjutnya kalau kita Berbicara tentang hak. bicara tentang hak ini, berarti kalau kita lihat Al-Qur'an, ya alam semesta ini langit dan bumi. Ya. Ya Alam kan? semesta itu Ya, artinya Allah menyatakan kalau kita lihat di Al-Qur'an misalnya di ayat di surah 15 itu kan, ayat 85 Allah katakan wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma Illa bil haq. bil haq. Artinya apapun yang terjadi di alam semesta ini ya dia itulah yang itu yang sebenarnya, yang kebenarannya gitu. Ya kan? Nah, alam semesta ini kalau kita lihat ini kan sifatnya kan bersifat materi, Iya. sifat material. Betul, betul, betul. Iya kan? Nah, aturan-aturannya ini gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. sifat-sifat material aturannya ini sebagaimana adanya yang kita ada di dalamnya ini, yang kita lihat ini. Nah, ini proses segala sesuatu yang terjadi di dalamnya itu ini Allah mengistilahkan dengan kalimat. Kalimat. Iya, kalimat. Makanya Allah katakan wa tammat kalimatu rabbika Rabbika sidqan wa adlan. wa adlan. Ya kan? Iya, iya. Kalimat la mubaddila li kalimatihi. Nggak mungkin berubah ya? Nggak berubah gitu. Jadi makanya nggak berubah. Ya, Iya, contoh nggak berubah ini dia sifat-sifatnya material. Artinya jangan kita hayalkan suka-suka pemikiran kita. Misalnya secara Berkhayal. oh iya, secara material kita katakan mati hidup urusan Allah. Kalau Allah nggak ngizinkan, kita nggak akan mati. Cobalah potong kepala lu. Ya kan? Iya, iya, Cobalah tangan nadinya dipotong, darahnya keluarin sampai habis. Ya mati Ya gitu. mati juga. Iya kan? Nah, atau misalnya air kopi dikasih gula, itu hukum materinya manis. Jadi baca bismillah sama nggak baca bismillah tetap manis gitu. Nah, artinya kebenaran dalam konteks material ini pun udah dirancang Allah. Makanya alam semesta ini Allah katakan dengan hak juga gitu. Dengan hak artinya tunduk pada hukum-hukum wujud yang ada gitu. Nah, hukum-hukum wujud yang ada. Jadi artinya pemikiran, tindakan segala macam apa yang ada dalam pikiran kita ini ya tundukkanlah pada Al-Qur'an, pada hukum alam. Jangan melenceng dari apa yang sudah ditetapkan gitu. Betul. Nah, artinya karena pemikiran kita kan bisa salah. Iya. Nah, jadi harus ditundukkan gitu. Nah, ini yang ketiga gitu. Nah, yang keempat itu di dalam kita pemikiran kita menginterpretasi segala sesuatu itu. Nah, karena hak tadi dia tunduk pada hukum-hukum materi, tunduk pada logika material, makanya kita harus pemikiran juga kita harus komprehensif. Ya kan, secara keseluruhan nggak bisa sepotong-sepotong, ya kan. Kalau kita menerjemahkan satu ayat harus kita andaikan dengan ayat lain. Pengandaian inilah sifat koheren, ya kan. Nah, setelah itu baru kita apalagi tuh harus rasional, harus logis. Artinya berdasarkan ya kalau istilah kita sekarang berdasarkan akal pemikiran kita lah.
Jadi agama itu dengan Al-Qur'an, agama segala macam, alam semesta, ya harus dengan logika berpikir kita. Ya kan? Jangan kita katakan ya urusan apa misalnya yang sering kita dengar agama enggak Ustaz tuh kan sering ngomong itu tuh. Iman itu jangan pakai akal katanya. Itu gimana pendapat tuh Iswan? Nah, kan tadi kita katakan untuk mengetahui kebenaran hasil pemikiran yang ada dalam pemikiran manusia harus dicek di luar pemikiran manusia. Iya. Nah, di luar pemikiran manusia tadi kan kita udah tetapkan nih. Betul. Pertama ada Al-Qur'an. Ambil saja Al-Qur'an. Iya. Ya kan? Nah, kalau begitu omongan itu ada nggak landasan Al-Qur'annya? Nah, kalau nggak ada kan ngarang-ngarang lu aja gitu. Iya kan? Iya. Nah, padahal Allah di dalam Al-Qur'an untuk melihat sesuatu itu semua harus pakai pikiran kan? Pakai pikiran. Makanya Allah selalu katakan apalah taqilun. Iya kan? Apalah tadabbarun segala macam yafqahun. Nah, ini yang jadi tidak ada satu informasi pun dari Allah itu sesuatu itu tidak digunakan melalui akal, pertimbangan akal, pikiran. Nah, kan? Loh, kan kalau iman kan artinya percaya. Ya kan? Percaya aja. Ya, iman percaya ini juga harus didahului ada apa ya? Ada premis awal atau ada pengalaman empiris awal. Ada data awalnya. Ada data awal. Abu Bakar misalnya kan. Abu Bakar kenapa setiap omongan Rasulullah dia percaya? Makanya dia disebut Abu Bakar Siddiq misalnya. Oh, karena dia dekat dengan Nabi ya? Iya, karena dari kecil kan nggak jauh beda amat tuh umurnya. Iya. Dia tahu dari kecil Rasulullah nggak pernah bohong. Ya kan? Nah, jadi apapun yang diomongkan Rasulullah beliau percaya. Tapi percayanya itu bukan percaya membabi buta. Karena dia dari kecil, dia sudah tahu, sudah paham, sudah punya pengetahuan bahwa Rasulullah nggak pernah bohong gitu. Nah, ini yang kita katakan harus diverifikasi. Nah, oleh sebab itu dari apa yang kita katakan tadi bahwa inilah harusnya yang kita jadikan landasan filosofis bagi kita untuk menetapkan kebenaran. Ya kan? Betul. Harus kita cek sebelum pernyataan, statement, asumsi segala macam, sebelum kita verifikasi terhadap Al-Qur'an, terhadap alam semesta. Ya kan? Nah, ini kita belum dapat kita pastikan ini apa yang kita katakan itu benar gitu kan. Bisa benar bisa salah gitu. Kayak contoh di awal tadi tuh ya, ngelihat pohon goyang tanpa kita mau ke sana ngelihat apa yang terjadi. Bisa interpretasi macam-macam. Interpretasi kita macam-macam. Iya kan? Bahkan kalau interpretasinya liar ini bisa bersifat ilusi ya. Oh iya, bisa bersifat ilusi. Nah, yang tadi saya katakan misalnya koheren. Mengandaikan sesuatu gitu. Nah, di dalam contoh pohon tadi itu bisa kita gunakan juga. Misalnya kalau kita katakan angin, ini dari pemikiran rasional kan tadi kita katakan 4 ini kan harus bersifat rasional, logis, komprehensif, koheren kan. Nah, ini dapat kita gunakan juga dalam mencari kebenaran. Misalnya kalau itu kita katakan ada puncak pohon yang bergoyang. Kalau angin, nggak mungkin nih. Kenapa? Kalau angin harusnya semua puncak pohon kan bergoyang. Betul. Ini kok satu. Ini kok cuma satu gitu. Nah, begitu juga di dalam ayat gitu. Ayat jangan hanya melihat satu aja. Kalau kita katakan ayat ini satu maksudnya ini. Loh, kok ayat ini menyatakan enggak? Betul. Nah, ini artinya ada belum artinya ya bukan kita katakan salah lah, artinya belum lengkap kita mencari kebenaran ini datanya gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat, berarti ada 4 hal tadi yang perlu kita untuk mencari kebenaran. Yang pertama Allah, Quran. Kok Allah kan contohnya tadi udah kita kasih tahu. Kayak Allah tuh kita minta petunjuk, minta segala macam tuh kan. Dalam sholat apa tadi itu apa? Istikharah tadi. Nah, istikharah itu kan. Jadi Allah, Al-Qur'an. Ini semua di luar pemikiran nih. Nggak kita pikirkan Allah tetap ada.
nggak kita pikirkan, Al-Quran tetap ada. Tetap ada. Nah, Al-Quran, jadi setiap pemikiran kita, setiap pemikiran, tindakan, kelakuan kita atau penilaian kita terhadap sesuatu harus kita tundukkan pada Al-Quran. Iya, Atau bitalahu qulubuhum, seluruh pemikiran-pemikiran seperti apa yang disampaikan Al-Hajj ayat 54 tadi gitu. Siap. Itu yang Al-Quran ya. Al-Quran. Nah, yang ketiga alam semesta. Alam semesta. Alam semesta. Jadi hukum-hukum alam semesta ini jangan kita suka-suka. Misalnya kopi tadi kita katakan tadi. Iya. Kopi gula dikasih kopi campur gula manis. Jangan kita mengandai lagi orang enggak baca bismillah pasti pahit tuh. Orang enggak percaya sama Allah itu pasti pahit itu dengan baca. Iya, kopi ya tetap manis, baca bismillah dengan enggak baca bismillah ya tetap manis. Karena apa? Karena hukum-hukum materialnya wujud. Jadi seluruh alam semesta yang dirancang oleh Allah dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya, ya kan? Itu semuanya berbentuk bersifat hukum-hukum materi. Yang dapat kita pelajari, dapat kita kita ketahui, dapat kita amati. Betul. Masalah hari ini kita nggak tahu itu lain masalah. Makanya terus, Iya kan? Nah, oleh sebab itu kita tidak menemukan Allah menggunakan kata ajaib, menggunakan kata mukjizat. Nah, ajaib ini kan miracle ini kan kalau dalam bahasa Arabnya mukjizat. Nah itu Ustaz sering ngomong mukjizat. Oh iya, mukjizat. Coba apa? Oh, no, itu tongkat tongkat Nabi Musa bisa membelah laut, itu apa enggak mukjizat? Ya tanya dong. Al-Quran bilang kejadian itu. Cek Qurannya ya? Iya, cek Quran. Mukjizat apa al-ayat? Oh iya. Kan al-ayat. Oh, Rasulullah adalah mukjizat. Kan tinggal cek Al-Quran. Ada enggak perjalanan Rasulullah misalnya di dalam Isra Mi'raj itu adalah mukjizat? Enggak. Allah katakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu alladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina. Ayat Berarti yang diperlihatkan itu ayat, fenomena. Bukan keajaiban itu. Bukan mukjizat. Kan Allah tak pernah mengatakan mukjizat. Mukjizat Rasulullah yang paling besar adalah Al-Quran. Al-Quran apa kata Allah? Ayat, bisa kau pelajari. Yang namanya mukjizat ini kan sesuatu yang nggak masuk akal. Yang penting melanggar hukum-hukum alam. Iya, melanggar hukum alam gitu kan. Nah, kita katakan melanggar hukum alam kan karena kita nggak tahu. Iya kan? Nah, oleh sebab itu Allah nggak ada. Allah kan nggak pernah bilang mukjizat. Ya, carikan, coba lihat di dalam Al-Quran. Ada nggak kejadian yang kita fantastis? Allah mengatakan itu mukjizat. Nggak ada. Semua itu ayat. Bahkan ketika Rasulullah ke Sidratul Muntaha, yang Rasulullah sampai yang katanya di sana ada Jannatul Ma'wah, yang kita katakan mukjizat Rasulullah sudah ke surga. Ayatul Kubro ya? Iya kan, Ayatul Kubra. Jadi ayat. Bukan mukjizat itu. Iya, cobalah kita berpikir. Nah, bahayanya apa? Nggak bahaya sih. Cuma menutup logika kita untuk menyelidiki, berpikir. Karena kita anggap mukjizat, udah nggak bisa dipikirkan gitu. Nah, ini yang terjadi pada generasi kita gitu. Oh, dan itu menyebabkan orang-orang itu berkhayal dan mengharap keajaiban ya? Mengharap keajaiban karena Allah bisa menurunkan mukjizat. Iya, itu, makanya baca salawat untuk melunasin hutang gitu. Karena pemahamannya ada mukjizat yang di luar jangkauan, yang tidak tunduk pada hukum-hukum material. Padahal Allah menginformasikan seluruhnya tunduk pada hukum material. Di dalam Al-Quran istilahnya ayat, yang bisa fenomena, yang bisa dipersepsi. Jadi gitu tuh ya. Maksudnya ini mencengangkan juga ya teman-teman, bahwasannya nggak ada loh Allah bilang mukjizat. Semuanya itu ayat. Fenomena. Ayat itu fenomena ya. Oh iya, fenomena. Kita kan selama ini banyak ngarang gitu kan.
Artinya bisa kita amati, bisa kita pelajari. Iya. Masalah kita belum tahu. Oh, itu lain masalah. Lain Allah masalah. katakan, ya kan, likulli nabaun mustaqarrun. Ini kita menyelisihi ustadz-ustadz nih. Oh, kenapa? Kita menyelesaikan Enggak, saya kan cuma nyampaikan Al-Qur'an. Kalau salah cari ayatnya. Enggak, lu bohong lu. Ini Allah mengatakan menggunakan mukjizat ya, silakan gitu kan. Nah, ini yang jadi pemikiran gitu. Nah, ini disampaikan kepada masyarakat awam sehingga masyarakat awam berilusi, ada inilah baca ini mukjizat segala macam. Nah, Oh, ini itu kan kacau tuh ya? jadi kacau. Padahal semuanya fenomena, semuanya tunduk pada hukum-hukum material, semuanya tunduk pada hukum-hukum hukum-hukum wujud, hukum-hukum material objektif. Oh, Nah, iya. ini yang mungkin perlu kita pikir ulang lah. Kalau apa yang saya katakan ini keliru, silakanlah Dicek di Quran ya teman-teman. boleh diceklah di Al-Qur'an. Apakah yang saya katakan ini salah gitu. Iya, Ya, iya, karena iya. Allah tidak pernah mengatakan begitu. Itu juga kita belajar tauhid, belajar segala macam, kita sering menggunakan kata sifat, kata zat. Allah nggak pernah menggunakan kata itu. Allah hanya menggunakan kata asma dan ayat. Ya. Semuanya fenomena-fenomena. Kita ngarangnya banyak banget. Iya. itu yang apa ya, harusnya yang generasi muda lah. Kalau yang tua-tua ini ya udahlah itu kan. Saya mengharapkan yang ini loh, yang muda-muda inilah. Iya, Kalau iya. saya udah tua nih, udah 65 lebih kan. Dan ketika ngomong halal kayak gini ke orang tua, itu mereka susah menerima biasanya tuh, ya kan? Oh, enggak, malah saya dibilang sesat gitu. Tapi Iya, saya minta tunjukkan ayatnya, nggak ada juga Iya, gitu. kalau kita bilang nggak ada itu yang namanya mukjizat, sesat lo. Iya, digituin, ya. iya pasti. Padahal Padahal kan Allah kan tinggal verifikasi tinggal aja. verifikasi. Oh, kejadian Nabi Musa itu apa namanya? Ayat. Ayat ya, Al-Qur'an semuanya ayat. Iya kan? Dan jilulakum ayatun bayyinat. Allah menurunkan ayat. Wa fil ardi. Nabi Isa yang ngomong itu disebut ayat. Ayat juga kan. Itu yang jadi masalah. Siap. Padahal ayat semua. Ya kan, lebih 300 kali Allah berbicara tentang ayat. Kalau sholat cuma 17 kali kalau nggak salah. Ya, Yo. 300 kali Allah berbicara tentang ayat yang ujungnya kenapa kau nggak mikir, kenapa kau nggak merenung, ya kan? Iya, Apalah iya. taqilun, ya kan? Ya, ini yang tapi sampai hari ini ya kita selalu kata-kata itu sering keluar, mukjizat. Iya. Nah, ini yang jadi apa yang pokok daripada kunci yang kita bicarakan ini, bahwa ada dua ya kan? Istilah kebenarannya. Ada pemikiran. Oh ya, pemikiran. Yang berasal dari manusia, pemikiran dalam diri manusia, Iya. dan pemikiran dan Di luar kebenaran manusia. di luar pemikiran manusia. Iya. Nah, kebenaran hasil pemikiran manusia harus kita verifikasi dengan Kebenaran di kebenaran luar yang pemikiran. ada di luar pemikiran manusia. Apa di luar pemikiran manusia itu? Allah, Quran, alam semesta. Yang keempat tadi. Yang keempat tadi, kalau semuanya udah nggak ada tiga-tiganya ini, cukuplah pakai pemikiran rasional, logis, segala macam gitu kan, komprehensif, koheren dalam meninjau. Nah, insya Allah kalau kita ketat, ya kan, nah insya Allah kita akan memperoleh kebenaran yang mendekati kebenaran Tuhan. Betul. Nah, ini yang kita jadikanlah ini kebenaran Qur'ani ini menjadi landasan filosofis kita dalam segala pemikiran, tindakan, dan penilaian kita terhadap sesuatu dalam hidup dan kehidupan ini. Terutama apa yang kita dengar gitu lah. Iya, apa yang kita dengar, ya kan? Pendapat-pendapat. Iya, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu kan kalau kata Al-Qur'an, itu kan diproduksi oleh nalar, fuad. Iya kan? Fuad kan? Nah, fuad ini bisa salah, bisa benar. Fuad tuh nalar ya tuh? Fuad nalar. Itu gitu di kan. Quran hati juga tuh. Iya. nanti kita bahas lah apa ya. yang namanya fuad, kalbu itu kan. Nah, kalbu hati lagi tuh. Kalbu hati juga gitu kan. Yes. Jadi bingung kita gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Iya. Oke tuh, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Jadi pesannya untuk masyarakat nih, jangan ragu untuk memverifikasi ya tuh ya. Bukan jangan ragu, Jangan ragu, harus. Perintah Allah di dalam Wajib. Al-Hajj 54.
Wajib verifikasi, Iya, wajib Iya. dengan empat benda yang tadi ini. Iya, kan udah jelas. Sebenarnya Al-Quran ini apa sih? Petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang beriman. Iya, iya, iya. Ya kan gitu. Betul. Ya, terus Al-Quran ini Allah katakan surah Al-Hajj 54 tadi, seluruh pemikiran yang ada kalbu, yang ada di Iya, dalam iya. intelek kita tundukkan pada Al-Quran. Tundukkan Nah, ini kepada kan udah perintah. Betul. Nah, Wajib ya. iya, wajib kita harus verifikasi. Oke. Terima kasih Tuh Iswan atas penjelasannya di tema yang pertama ini, yaitu tentang verifikasi kebenaran. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kira-kira kita akan bahas apa nih Tuh? Kan tadi kan kita katakan ada hasil pemikiran manusia dan ada juga hasil di luar pemikiran manusia. Oke. Ntar Pak Sarip nanya lagi, itu Iya. istilah itu dari mana itu? Ada nggak Al-Qur'annya? Nanti minggu Nanti depan, di nanti pertemuan kita yang ke akan depan datang. kita bahas. Oke, terima kasih teman-teman. Subscribe kalau kamu belum subscribe channel ini. Share ke teman-teman kamu. Kalau punya pertanyaan, jangan ragu untuk nanya di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan jawab gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.